Kita tunggu sekejap ya. Kita kumpul semua, barang baru kita buka. Sehat macam ni lah. Saya selalu tengok video dia. Sampai sekarang lagi tak datang. Saya lagi kan? Ini artis UNIC, Grup Nasyid. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kemudian diharapkan kalau ada keluarga, family nak tuntut mayat, silakan bawa balik masing-masing nak kubur. Tapi yang mayat tidak dituntut oleh family dia, keluarga dia, maka akan dikuburkan di kawasan ini. Polis sampai sudah luas di semua. Jadi tidak letakkan nisan sebab kita tak tahu mayat siapa. Kita tak perlu pakai IT semua kan. Jadi campurlah semua lelaki perempuan sini, termasuk yang yang besar pada beliau. Jadi beliau menjadi qadi Malikul Adil, maksudnya orang paling tinggi lah memerintah di zaman Aceh. Pernah diperintah oleh 4 orang ratu selama 50 tahun. Tapi sebenarnya dalam syariat tidak boleh wanita memerintah. Jadi sebenarnya yang mentadbir Aceh itu Syekh Kuala ini. Beliau lah sultannya sebenarnya. Ratu itu hanya sebagai lambang saja. Kalau bapa ibu ni tak asing lagi Syekh Kuala, kerana beliau pernah mengajar di sini. Bahkan kitab-kitab oleh kerajaan Aceh masa diangkat jadi Qadi diminta untuk pada Syekh Rauf membuat sebuah kitab hukum sebagai pedoman kerajaan dan rakyat Aceh. Maka beliau menulis beberapa di antaranya yang paling terkenal Merah Tuntul Latu, pernah dikirim Johor, Pahang, Petani, Telan, maka juga Pak Malaysia sampai ke Sumatera Barat. Samudra Pasai tahun 1200 sampai 1400, Aceh Darussalam tahun 1500. Wali Songo tu kira betul lah. Betul. Memang ada. Dan 6 orang Wali Songo tu dari Aceh. Asal Aceh. Asalnya. Kita nak ziarah ke dalam, boleh tengok. Petang baru air surut. Surut dia tinggalkan lumpur di sini. Okay, boleh masuk ke dalam? Okey, kafe ini semua barang tsunami ya. Ini langsir ni bekas tsunami, langsir. Langsir bekas tsunami. Kemudian kapet juga bekas tsunami ya. Tile ini juga cuci balik. Banyak kot saya di Australia semua di Thailand dulu saya pakai. Boleh guna baliklah sebab rumah tak roboh. Air sampai kat mana Ustaz? Air dia tenggelam, rumah tenggelam. Rumah tenggelam, tapi bila dia surut itu lumpur dia ni lumpur segini ni. Ini tak boleh baiki dah sebab dia masin kan. Kita dah semen tak boleh. Tanda. Kemudian Allah Muhammad tu tak jatuh. Dari dulu seperti itu. Allah Muhammad. Allah Muhammad tak jatuh. Cuba dia pecah sikit gitu. Pecah macam itulah tapi dia tak jatuh. Tapi jam ini tadi pukul 8 bergegaran besar, kemudian 8.27 air tsunami datang pertama di sini, kemudian 8.45 rumah tenggelam, jam ini mati. Ini sejarah jam ini, bukti. Okey, kita boleh tengok ke ini almari pun. Almari ni bergelas cawan pinggan boleh digunakan. Ini tenggelam ni, ini tenggelam. Tapi sebab rumah tak roboh, jadi barang-barang tak hilang. Jadi bila 2 minggu kita bawa kampung, kita bersihkan bangsa semua, kita tahun keempat duduk balik sini. Bawa balik sini semua. Setelah dibina baliklah kawasan ini. Okey, ready. Start. Tunggu ya, Jaya. Allah. 3, 2, 1. Kita Allah punya, bumi langit ciptaannya.
buatlah apa saja, tidak terlepas dari ciptaannya. Mana kita punya, tidak ada kepunyaan kita. Kita hanya mengusahakan apa yang telah ada. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat, Allah sudah sediakannya. Mengapa kita sombong memiliki Tuhan punya? Mengapa tidak malu kepada Tuhan yang empunya? Patut bersyukur kepada Tuhan yang memberi segalanya. Malulah kepada Tuhan kerana milik Ia punya. Jalan. Ustaz Mujib yang dimuliakan Ustaz Tengku Multaini Tanjungan selaku orang yang banyak bertanggungjawab menguruskan Markas Islah Al-Aziziyah ya. Kepada semua rombongan Persatuan Muslimah Seri Damansara Masjid Al-Mukarramah ya, dan juga sahabat-sahabat tidak ada daripada majalah AI ataupun surat khabar sinar harian Karangkaf. InsyaAllah nanti kalau balik bolehlah beli majalah tu, kok bila keluar tak tahu ya. Dan kepada semua pelajar-pelajar, mudah-mudahan kita boleh rahmat kasih sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari pertama Kak Mah beritahu pada saya, Ustaz, kita buatlah rombongan ke Aceh ya. Abang Man pun ada juga. Saya terfikir orang Seri Damansara ni nak pergi Aceh ke ya, sebab Seri Damansara ni dia 5 star punya lokasi kan. Berada dulunya ya di kawasan Istana lah. Dan sekarang kita berada di nama barang ini, benda ini tu lonceng ya, lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya ini adalah lonceng. Sebab kita panggil lonceng ni. Lonceng lah. Lonceng Cakradonya ada nama dia lah. Lonceng Cakradonya ini hadiah dari dinasti Ming melalui Laksamana Cheng Ho kepada Kerajaan Aceh. Ini kisah tahun 1400, 6 abad yang lalu. Jadi umur lonceng ini setelah 6 abad, 600 tahun yang lalu. Ini adalah menunjukkan hubungan antara Aceh, iaitu Samudra Pasai dulu, dengan kerajaan-kerajaan di luar, ya, internasional, termasuk dengan China, sudah punya hubungan yang baik. Jadi bukti kerjasama yang baik antara kerajaan China dengan Aceh. Dinasti Ming itu Islam ya, Cheng Ho itu Islam. Dia bentuk kerjasamanya diserahkan lonceng. Nah kemudian lonceng jadi selain saya banyak lagi lah. Simbolik. Simbolik. Okey. Dan kemudian lonceng ini juga digunakan di dalam kapal perang Aceh, iaitu kapal Cakradonya. Dan kapal Cakradonya ini kapal yang sangat besar. Dan saya cerita semalam, Aceh pernah 18 kali menyerang Melaka, Portugis dan Melaka. Jadi kapal Cakradonya itulah yang bawa lonceng ini untuk bawa perang sekali. Kemudian setelah itu diletakkan di sini, dan setelah diletakkan di sini, ini juga digunakan kalau ada perhimpunan dari kerajaan untuk memanggil rakyat sebagainya, digunakan lonceng. Dulu lah. Dulu. Sama kawasan sehingga tahun 1800 lah. Sekali lagi. Ini jadi kawasan Istana Aceh itu keluasannya 3 km
Itu yang sana tadi kita ada rumah rumah menteri besar itu asal juga. Sekarang jadi kuartus menteri besar tapi dulu lagi cantik di sana tuh. Kemudian itu ada makam Sultan Iskandar Muda. Dan ini kawasan museum ya. Dan pejabat saya di sini sebenarnya. Besar. Okey. Okey, sekarang kita akan pergi tengok rumah Aceh. Saya akan ceritakan rumah Aceh ya. Ada wifi lah dalam rumah Aceh. Amin, amin. Pak Aceh lah. Senang aja cari aku. Okey, saya akan ceritakan tentang rumah Aceh. Saya rasa rumah-rumah di kawasan Melayu memang kebanyakan dari kayu, ya. Dan rumah Aceh ini, rumah ini telah berumur 100 tahun. Ya, 100 tahun ya. Dia awalnya dibina tahun 1914. Sekarang 2014 dan dirasmikan 2015 dan cukup tahun depan 100 tahun Museum Aceh. Okey, bentuk rumahnya, bumbungnya terbuat dari daun atam ya, atam membentuk rumbia ya. Kemudian ini kayu-kayu yang ada di hutan Aceh. Aceh banyak kayu-kayu besar. Kemudian bentuk ukuran dia dan rumah Aceh ini adalah tinggi seperti ini ya. Maksudnya supaya binatang buas tidak ini. Kemudian rumah ini sudah didesain anti gempa dan tsunami. Waktu tsunami itu air sebatas parah sungai depan itu. Kita sampai kemari. Cuma waktu gempa bangunan yang lain banyak yang resak, yang bergegar, tapi ini okey, tak ada masalah. Dia. Kemudian bangunannya tidak ada menggunakan paku. Ada menggunakan pasak ya. Okey, kemudian bentuk rumah Aceh berbagai-bagai macam. Ada yang pintunya di depan, ada di tengah ataupun pintu ikut sini. Tapi kebanyakan pintu rumah Aceh pintu dia rendah sikit. Rendah sikit maksudnya setiap orang yang masuk itu memang kena merendah memberikan salam. Itu filosofinya. Ya, merendahkan diri. Rendah hati. Okey. Kalau saya ni senanglah. Senang. Tapi usah lebar sikit. Okey. Sorry. Okey, sekarang kita ambil gambar di sini. Jantung ayanda jak duduk sayang lam ayun ija sayang jantung ayanda sayang lam ayun ija ada mertua dengar ya pegang bertenang hudip ngon bahagia sinyak mertua dengar ya pegang bertenang hudip ngon bahagia. Jadi keadaan rumah Aceh sebenarnya jadi ada 3 ruang utama lah. Ruang tamunya ya depan itu, kemudian ruang tengah untuk keluarga, kemudian ini dapur. Dapur ini masak dekat ujung sana. Kemudian di sini disimpan peralatan-peralatan yang lain. Dan rumah ini tidak ada aircon ya. Tidak ada kipas. Dia udara dia cukup. Kalau hujan tak masuk air. Kalau hujan tak masuk.